DN Aidit merupakan anak pertama dari pasangan Abdullah Aidit dan Mailan. Ia mengenyam pendidikan pertama di Hollandse Inland School atau HIS. Pada awal 1936, ia diminta oleh sang ayah untuk lanjut sekolah di Jakarta di Middenstand Handel School. Selama 3 tahun, DN Aidit tinggal di daerah Cempaka Putih, Jakarta Pusat bersama kerabat ayahnya. Setelah itu ia pindah ke Senen untuk tinggal dengan saudaranya, Murad, dan bersama-sama mencari pekerjaan untuk mendapat uang tambahan. Pada masa ini, DN Aidit aktif dalam beberapa kelompok pergerakan, seperti Persatuan Timur Muda, di mana ia kemudian menjadi pemimpinnya. Pada saat itulah ia mengganti nama dari Ahmad Aidit menjadi Dipa Nusantara atau disingkat DN Aidit. Selama pendudukan Jepang di Indonesia, DN Aidit bersama teman-temannya mendapat pelajaran seputar politik dari Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan Ki Hajar Dewantara di Asrama Menteng. Pada awal September 1945, terbentuk Angkatan Pemuda Indonesia singkat API, di mana Aidit ditunjuk sebagai Ketua Cabang Jakarta Raya. Pada 1948, DN Aidit, Lukman, dan Nyoto ditugaskan untuk menjadi penerjemah Manifesto Komunis ke dalam bahasa Indonesia. Pada Agustus di tahun yang sama, ketiganya diangkat sebagai anggota Komite Sentral, masing-masing bertanggung jawab atas urusan pertahanan, agitasi, dan propaganda. Mereka kemudian menjadi anggota Politbiro PKI baru yang dibentuk MUSO pada 1 September 1948, di mana Aidit bertanggung jawab atas bagian perburuhan partai. Pada 1948, terjadi peristiwa pemberontakan PKI Madiun yang membuat DN Aidit harus melindungi diri ke Tanjung Priok. Setelah peristiwa PKI Madiun, 4 anggota Politbiro yaitu DN Aidit, Nyoto, Lukman, dan Sudisman menggantikan posisi pemimpin lama pada Januari 1951. Aidit terpilih sebagai Sekretaris Jenderal Partai berdasarkan hasil Kongres kelima. Karirnya melejit pada akhir 1950-an setelah menyingkirkan tokoh-tokoh tua PKI. Dengan dukungan sejumlah aktivis muda dalam Kongres kelima PKI, DN Aidit berhasil mencapai posisi Ketua Komite Sentral PKI. Selanjutnya, ia menggeser kiblat PKI dari Rusia ke RRC dan membangun PKI secara militan. DN Aidit membentuk berbagai organisasi mantel dan menempatkan kader-kadernya dalam berbagai organisasi profesi dan militer. Dengan gayanya yang flamboyan, DN Aidit tidak hanya berhasil mendekati Soekarno, tetapi juga membawa orang-orang PKI di jajaran pemerintahan. Kampanye Nasakom yang didengungkan rezim Soekarno adalah salah satu bukti keberhasilan DN Aidit dalam politik di Indonesia. Dalam pemilu 1955, PKI berhasil masuk dalam 4 suara terbanyak di Indonesia dengan raihan 3,5 juta suara. Pada 1962, DN Aidit juga bergabung dalam Kabinet Kerja Ketiga sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS hingga 1963. Selama memimpin PKI, DN Aidit bahkan berhasil membawa partai ini menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah Republik Rakyat Cina atau RRC dan Uni Soviet. Pamor PKI turun setelah terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S, di mana PKI dituduh menjadi dalang di balik pembunuhan para jenderal Angkatan Darat. Peristiwa G30S menimbulkan aksi saling tuduh. Pihak Angkatan Darat menuduh PKI sebagai dalangnya, sementara pihak PKI menyebut tragedi itu adalah buntut dari konflik internal Angkatan Darat. Sejumlah sejarawan dan kalangan militer pun meyakini bahwa PKI dalang di balik penculikan dan pembunuhan tersebut. Ketika menjadi pihak tertuduh, DN Aidit pergi dari Jakarta menuju ke Yogyakarta dan Jawa Tengah yang menjadi basis PKI untuk menemui ketua PKI setempat. Menurut catatan sejarah, DN Aidit tertangkap pada 22 November malam oleh kelompok yang dipimpin oleh Kolonel Yasir Hadi Broto di sebuah rumah di Desa Sambeng, Solo. Meskipun dikatakan bahwa DN Aidit wafat karena ditembak di Boyolali, tidak ada satupun yang mengetahui keberadaan jasadnya sejak hari itu. Sampai sekarang, otak dari peristiwa G30S masih menjadi misteri. Begitu pula dengan eksekusi tanpa pengadilan terhadap DN Aidit yang menjadi kontroversi. Beberapa pihak menyayangkan eksekusi itu karena banyak yang bisa digali dari DN Aidit yang notabene sebagai pemimpin PKI. Menurut Subandrio, G30S didalangi tentara dan PKI terseret akibat oknum di dalamnya. Salah satunya adalah Syam Kamarudzaman. Hal yang sama juga disampaikan Nyoto yang membantah bahwa hubungan PKI dengan G30S dan pembunuhan Jenderal Angkatan Darat tidak ada. Sementara itu, dalam wawancaranya, Kolonel Abdul Latif pernah mengatakan bahwa G30S dirancang untuk menggagalkan upaya kudeta Dewan Jenderal.
Akan tetapi gerakan itu diselewengkan oleh oknum dalam PKI, hingga akhirnya terjadi pembunuhan jenderal dan PKI dituduh sebagai dalangnya. Adik DN Aidit, yaitu Murad Aidit, mengatakan bahwa ada pengkhianat dalam tubuh PKI yang mengorbankan sang kakak.